Nah ini dia velg RCB-nya guys. Ini sebelumnya warnanya gold, tapi ini gue ganti, gue karbon Kevlar, pakai warna merah marun, keren banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian part atau aksesoris yang bakal gue upgrade ke Ninja RR gue, ke Sibeo. Tapi sebelum gue nunjukin part atau aksesorisnya, gue mau ngasih lihat ke kalian kondisi Sibeo gue tuh sekarang kayak gimana. Jadi sekarang kita keluar dulu lihat Sibeo, oke guys? Nah guys, sekarang gue udah sama Sibeo. Ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini kan gue waktu itu beli second guys, jadi ya pasti banyak ya nggak banyak banget PR sih. Kalau untuk di mesinnya gue belum tahu karena gue belum ngebelah. Tapi kalau untuk penampilannya sih kayak emang gue harus harus ganti lah, biar lebih ganteng lagi si Beo ini. Ya. Tapi ini spion udah gue ganti baru, ini udah gue pasang guys. Oke. Ya jadi ini penampakannya yang udah kalian lihat. Sekarang kita langsung aja masuk lagi ke dalam buat lihat part atau aksesoris yang bakal gue taruh di Beo ini. Oke, come on guys. Nah guys, jadi sekarang gue mau nunjukin part atau aksesoris apa aja yang bakal gue upgrade untuk si Beo. Jadi sebenarnya tuh ini udah gue beli nyicil-nyicil guys dari lama, dan akhirnya gue seneng banget udah kekumpul sekarang, terus udah bisa buat ubah penampilannya si Beo. Soalnya kan seperti yang kalian lihat tadi ya kondisinya, ya emang nggak gimana-gimana banget sih, cuman emang banyak karat-karat gitu. Terus ya gue pengen upgrade aja karena kan gue juga ada planning mau upgrade bagian performa mesinnya, jadi ya sekalian aja lah upgrade gitu komponen penunjangnya kayak yang bakal gue kasih lihat ke kalian ini. Oke, sekarang mulai dari yang pertama. Nah yang pertama di sini ada stang, ini gue pakai yang Bipro. Ini biar lebih sporty aja sih guys, dan kebetulan ini gue suka karena warnanya hitam. Tapi untuk segitiganya gue masih belum tahu guys, karena gue masih bingung antara mau gue cat aja warna hitam atau mau gue ganti pakai punya Ninja RR New biar sama-sama warna hitam guys. Terus di sini ada preload. Ini preloadnya gue juga pakai yang punya Bipro. Terus ini yang gue suka di sini ada digital meter dari Koso guys. Ini dia yang RX2 Plus, udah ada 8 color backlightnya, jadi nanti warnanya itu bisa gue ganti-ganti. Di sini udah ada tachometer, terus speedometernya digital, terus juga ini udah ada indikator bahan bakar, temperatur, jam, sama power test meter guys. Nah bagi kalian yang suka speeding dan butuh catatan waktu, ini tuh bisa bisa catat top speed kalian pernah di angka berapa, dan juga bisa ngasih kalian info untuk dapat top speednya itu kalian bisa diraih dalam berapa meter gitu guys. Ini keren banget. Mungkin nanti akan gue review sendiri kali ya. Terus ini ada gas spontan. Ini gue pakai yang Domino. Ini sebenarnya tuh yang kemarin gue dapat hand gripnya loh guys, tapi hand gripnya gue pakai di Ninja R gue. Gitu. Karena kalau hand grip Ninja RR gue bakal gue pakai Rizoma ini nih, hand grip Rizoma yang apa sih ini kemarin gue lupa, yang Urlo guys. Ini warna hijau biar senada sama si Beo. Nah ini tuh pernah gue review kurang lebih setahun yang lalu ya, gue pernah bandingin yang Rizoma ori sama yang non ori. Kalian bisa lihat videonya, nanti bakal gue kasih linknya di description box. Terus di sini juga ada master rem yang bakal gue ganti. Ini gue pakai master rem Brembo guys. Tara, ini dia master remnya. Terus ini biasa ada garansi dan lain-lainnya. Jadi master remnya ini gue pakai yang RCS 15 guys. Gue pakai yang RCS 15. Jadi kan untuk master rem Brembo itu dia ada RCS 14, 15, 17 sama 19 guys. Nah kalau untuk
yang 14 sama 15 itu biasanya untuk yang single disc guys, cocok sama Ninja RR gua. Tapi kalau yang untuk double disc itu biasanya pakai yang 17 sama RCS 19. Nah ini juga handle koplingnya gue pakai Brembo juga sini. Terus di sini ada tabung minyak remnya, gue pakai yang Brembo tapi ini yang small guys. Terus untuk bracket tabung remnya gue pakai yang KTC. Terus juga selang remnya ini gue pakai yang Hell warna hijau biar senada sama si Beo. Nih ini selang rem depan belakang. Nah terus gue mau nunjukin velg guys, tapi karena nggak muat tempatnya, jadi bakal gue hilangin dulu part-part yang ada di sini. Kita bersihin dulu guys. Nah sekarang udah bersih, gue mau nunjukin velgnya ke kalian. Wah karena oh my god, ini dia guys velgnya. Bentar guys. Bah. Maaf ya. Nah ini dia velg RCB-nya guys. Ini sebelumnya warnanya gold, tapi ini gue ganti, gue karbon Kevlar pakai warna merah marun. Ini gue karbon Kevlar di 999, ini keren banget. Sumpah gue suka banget warna merah marunnya ini guys. Ini termasuk velg ringan, terus juga harganya nggak terlalu mahal guys. Tuh. Oke, kita balikin lagi. Nah sekarang gue mau kasih lihat cakramnya. Nah, jadi disnya ini gue pakai Bipro guys. Ini ukuran 300 mm. Ini udah floating dan ini plug and play ke Ninja RR gue. Kemudian kalipernya. Sekarang ini kalipernya juga gue ganti pakai yang Brembo. Ini gue beli di Lais Motor guys. Tadi gue maunya tuh warnanya gold gitu, tapi sekarang susah nyarinya. Jadi ini yang untuk depan 4 piston. Dan kaliper belakangnya juga gue ganti Brembo, ini 2 piston. Ini kalau untuk di Matic bisa buat kaliper depan guys, karena sama-sama 2 piston. Kemudian nggak lupa deh, ini knalpotnya gue ganti pakai yang Ahau. Ini juga udah gue karbon Kevlar juga, biar sama kayak velgnya warna merah marun. Ini udah satu set sama headernya sama silinsernya guys. Terus reservoir minyak rem belakang ini gue ganti pakai yang HRC guys. Jadi ini juga bisa sebagai pengganti tabung minyak rem belakang. Jadi gue nggak perlu pakai tabung lagi. Oke guys, kemudian ini shocknya gue ganti pakai yang GDS Tara. Ini dia guys. Jadi ini tuh untuk ZX 150 atau Ninja RR. Jadi ini udah pas untuk Ninja gue. Jadi kenapa gue pilih GDS ini guys, karena menurut gue kualitasnya untuk racing itu nggak kalah bagus sama shock yang harganya di atas inilah gitu. Nah ini shock sama tabungnya terpisah guys. Terus nah ini ada bracketnya guys. Jadi dari beberapa artikel yang gue baca, shock GDS ini tuh biasa dipakai di ARRC guys, yaitu Asia Road Race Championship. Nah itulah pokoknya. Terus oke, kita udah ke shock GDS-nya. Terus guys, ini footstep-nya gue pakai Bipro juga. Ini footstep underbone. Ini gue pengen nyoba aja sih gimana rasanya pakai footstep underbone dari Bipro. Nah, terus guys, ini radiatornya yang udah gue review kemarin. Kalian bisa nanti kalau belum lihat videonya, linknya bakal gue taruh di description box. Jadi ini gue pakai yang Koyorat. Sama ininya juga kayak kemarin gue bilang, tutupnya pakai yang Koyorat juga guys. Terus guys, ini selang radiatornya juga gue ganti warnanya biar sama, hijau pakai Samco. Ini biar nyeimbangin performa kinerja si radiatornya. Ini kuat sama tebel sih guys bahannya. Klem selang radiatornya gue ganti tapi ini warna merah. Terus yang terakhir, dan ini termasuk yang gue suka juga, adalah tutup tangkinya. Ini gue pakai Taiga guys. Sorry. Ini dia
Nah, gini guys. Nih, gue suka sih tutup tega ini. Nah guys, jadi itu, tapi kayaknya sih masih ada beberapa part yang memang belum gue beli, kayak stabilizer atau steering damper, terus ada gear setnya, terus bannya, dan mungkin nanti lengkapnya bakal gue kasih lihat ke kalian lagi setelah pemasangan di Ninja RR gue. Nah itu dia guys, part atau aksesoris yang bakal gue pasang di Sibeo. Jadi kalau misalkan untuk penampilannya atau review pemakaiannya, kayaknya sih gue nggak bakal bisa dalam waktu dekat ini, karena kan ya ini harus dipasang-pasangin dulu, terus juga gue mau ada custom dikit lah di bagian bodinya Sibeo, jadi harus masuk bengkel. Terus selain tampilannya yang gue ganti, ini nanti performa mesinnya bakal gue upgrade, jadi kalian harus tungguin videonya. Oke deh, segini dulu guys. Seperti biasa, gue belum dapat kata-kata penutup yang bagus buat gue, jadi yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen. Share juga ke teman-teman kalian, dan thank you, bye-bye.